Assalamualaikum. Ketemu lagi di SKB Muara Jawa, Kabupaten Kutai Kartanegara. Kali ini kita akan memulai lagi pembelajaran dengan tema sebagai berikut. Baik, kita lanjut dengan pembelajaran yang kemarin, yang sekarang kita masuk di pelajaran kedua, yaitu perbedaan itu indah. Oke. Di dalam masyarakat Indonesia memiliki berbagai keanekaragaman suku, bangsa, etnis, agama, ras yang merupakan sebuah gambaran indahnya perbedaan dalam masyarakat. Terlebih dengan adanya semboyan Bhinneka Tunggal Ika, mengantarkan masyarakat di Indonesia menjadi masyarakat yang multikultur. Kemudian kita beralih kepada apa yang dimaksud dengan diferensi sosial berdasarkan ras. Nah, di sini pengelompokan manusia berdasarkan ras merupakan pengelompokan bersifat jasmania, berdasarkan pada ciri-ciri fisik, warna kulit, rambut, serta bentuk wajah. Nah, di sini pengelompokan ini bisa dikelompokkan seperti yang bersifat jasmania, fisik, warna kulit, terus bentuk wajah, itu semua masuk dalam pengelompokan berdasarkan ras. Menurut Kroeber menggambarkan secara jelas garis besar penggolongan ras di dunia serta hubungan antara satu dengan yang lain sebagai berikut. Yakni Mongoloid, yaitu Asiatik, di mana yang meliputi Asia Utara, Asia Tengah, dan Timur. Kemudian Malayan Mongoloid, Asia Tenggara, Indonesia, Malaysia, Filipina, dan penduduk asli Taiwan. Nah, di sini para warga belajar di sini bahwa Indonesia masuk di kategori Malayan Mongoloid. Nah, ini ya, nanti kalau seandainya kita ditanya menurut Kroeber yang menggambarkan garis besar penggolongan ras Indonesia termasuk di mana? Jawabnya adalah Malayan Mongoloid yang terdiri dari Asia Tenggara, Indonesia, Malaysia, Filipina, dan penduduk asli Taiwan. Kemudian yang C itu American Mongoloid, yaitu penduduk asli benua Amerika Utara dan Selatan, dari orang-orang Eskimo di Amerika Utara sampai penduduk Terra del Fuego di Amerika Selatan. Kemudian yang tiga yaitu Caucasoid. Nah, Caucasoid ini meliputi Nordik, yaitu bagian Eropa Utara sekitar Laut Baltik, Alpin Eropa Tengah dan Timur, Mediterranean penduduk sekitar Laut Tengah, Amerika Utara, Armenia, Arab dan Iran, kemudian Indik, Pakistan, India, Bangladesh, Sri Lanka. Nah, itu dalam pengelompokan Caucasoid ya. Kemudian yang keempat Negroid. Nah, Negroid ini dibagi menjadi 3 golongan, yaitu African Negroid, yaitu meliputi benua Afrika. Kemudian Negrito, Afrika Tengah, Semenanjung Melayu, dan Filipina. Kemudian Melanesian, yaitu Iran, Mekanesia. Nah, ini yang tergolong. Adapun ras-ras khusus tidak dapat diklasifikasikan ke dalam 4 ras di atas. Nah, selain itu ternyata digolongkan juga ada yang dinamakan dengan ras-ras khusus ya. Yang pertama itu Busman, yaitu Busman di daerah atau gurun Kalahari, Afrika Selatan. Kemudian Pedoid di pedalaman Sri Lanka dan Sulawesi Selatan. Ada Polynesian di Kepulauan Mikronesia dan Polinesia.
kemudian Ainu di Pulau Karaputo dan Hokkaido Jepang Utara. Nah, ini yang masuk kategori ras-ras khusus ya dalam pelajaran kita ini. Kemudian perlu warga belajar mengetahui sebagai referensi bahwa sejarah akan perbedaan ras, budaya dan suku itu harus kita mengetahui sejarahnya. Nah, meliputi tokoh-tokohnya siapa sekarang, referensi itu siapa gitu, tokoh-tokohnya sosial yang berdasarkan etnis tadi. Yang pertama di sini ada namanya Queen Jaraningrat ya, 1979. Dia mengatakan bahwa mengelompokkan suku bangsa atau etnik didefinisikan sebagai grup suatu golongan manusia terikat kesadaran dan identitas akan kesatuan kebudayaan. Walaupun dalam kelompoknya atau grupnya atau golongannya ini sendiri terikat, tetapi mereka memiliki identitas akan kesatuan dan kebudayaannya. Kemudian ada lagi tokoh yang kedua yaitu William Korblum. Dia mengatakan bahwa dia ini merupakan kelompok etnis suatu populasi yang memiliki identitas kelompok berdasarkan kebudayaan tertentu. Nah, ini sangat beda juga. Dia berpendapat bahwa ini merupakan kebudayaan yang tertentu lah yang dikelompokkan. Kemudian ada yang ketiga tokoh diferensi sosial yang berdasarkan etnis yaitu Alex Chiu. Nah, dia menyebutkan bahwa kelompok etnis adalah kelompok orang yang saling berbagi warisan kebudayaan. Nah, warisan kebudayaan di sini adalah kelompok ini cenderung dari turun temurun dia melestarikan apa yang sudah didapat dari nenek moyangnya. Inilah Alexio, kelompok etnis yang mengatakan seperti itu. Kemudian yang keempat, Bruce J. Chon. Nah, ini kelompok etnis dibedakan oleh karakteristik budaya ya yang dimiliki oleh para anggotanya. Karakteristik itu meliputi agama, bahasa, dan kebangsaan. Nah, ini adalah beberapa tokoh diferensi sosial yang berdasarkan etnis sebagai tambahan pengkayaan dari ilmu pengetahuan kita. Kita sama-sama melihat sejarah ternyata dalam sosial etnis itu pun memiliki tokoh-tokoh yang memang memiliki sebelumnya sudah melakukan kajian-kajian terkait dengan etnis-etnis itu. Kemudian sedikit video tentang materi diferensi sosial, kondisi biologis dan sosiokultural. Silakan disimak. Ke dalam golongan-golongan atau kelompok-kelompok secara horizontal atau tidak bertingkat. Nah, sebenarnya inilah yang pembeda antara stratifikasi sosial sama diferensiasi sosial. Kalau di social stratification, kita udah ngegambar nih masalah piramida class, ya kan? Dimana di dalam piramida class ini ada 3 tingkatan ya. Yang pertama adalah upper class atau berada di A. Nah, kemudian posisi yang tengah adalah middle class atau biasa kita sebut yang B, dan yang C adalah atau yang paling bawah adalah C atau lower class. Nah, orang-orang atau setiap anggota masyarakat yang dia itu berada di upper class atau di posisi A, berarti dia memiliki status sosial yang lebih tinggi daripada si B maupun yang C, dan C ini adalah orang yang memiliki status sosial yang paling rendah. Kalau misalkan kita mau bandingkan B apalagi yang A gitu kan. Nah, coba kita bedakan. Nah, berdasarkan kondisi biologis, yang pertama adalah diferensiasi jenis kelamin atau sex differentiation. Jadi merupakan kategori sosial yang diperoleh manusia sejak lahir. Ya kan, seperti misalkan yang udah kita bahas di stratifikasi sosial, di mana di situ nanti ada yang namanya status sosial, ada ascribed status, yaitu sebuah status sosial yang diperoleh tanpa adanya usaha, yaitu melalui garis keturunan ataupun melalui diperoleh sejak lahir gitu. Nah, di dalam diferensiasi jenis kelamin ini ada yang namanya laki-laki sama perempuan.
Jadi antara laki-laki dan wanita terdapat perbedaan fisik tertentu ya, dan sosialisasi nilai-nilai dan norma-norma tertentu. Jadi ada sosialisasi nilai-nilai terhadap laki-laki maupun perempuan. Itulah yang dimaksud dengan sex differentiation. Nah, kemudian yang kedua adalah age differentiation atau diferensiasi umur, di mana merujuk kepada hak, kewajiban, serta tugas dan peranan yang berbeda yang dimiliki anak atau orang tua. Oke, selanjutnya yang ketiga adalah diferensiasi ras atau racial differentiation, di mana ini didasarkan pada ciri-ciri lahir atau morfologis seseorang yang diturunkan sesuai dengan gen atau genotip, serta fenotip dan ciri fenotip kuantitatif. Nah, seperti misalkan ukuran badan, bentuk kepala, bentuk hidung, serta ciri kualitatif seperti misalkan warna kulit, jenis rambut, dan warna mata. Inilah yang dimaksud dengan diferensiasi ras atau racial differentiation. Yang keempat adalah diferensiasi intelektual atau intellectual differentiation, yaitu merupakan perolehan hak dan kewajiban yang berbeda bagi setiap anggota masyarakat atas dasar perbedaan kepandaian atau intelijensi. Jadi ini berdasarkan kayak kemampuan seseorang gitu teman-teman. Kemudian yang kelima adalah diferensiasi sosial berdasarkan kondisi sosiokultur. Nah, ini bisa kita bedakan menjadi beberapa macam. Yang pertama adalah diferensiasi suku bangsa atau tribal differentiation, yaitu suatu pembedaan antara suku bangsa yang satu dengan suku bangsa yang lainnya, di mana kekhasan tersebut itu dapat berupa misalkan kesamaan mengenai adat istiadatnya, kesamaan bahasa, kesamaan religi, dan kepercayaan. Kemudian juga ada yang namanya kesamaan ciri-ciri fisiknya ataupun tata nilai budayanya. Itulah yang dimaksud dengan diferensiasi suku bangsa atau tribal differentiation. Nah, kemudian diferensiasi sosial berdasarkan kondisi sosiokultur selanjutnya adalah berdasarkan agama atau religion differentiation, yaitu suatu perkembangan budaya manusia dari masyarakat yang dulunya primitif, kemudian dia berkembang menjadi masyarakat tradisional hingga berkembang menjadi masyarakat yang modern. Nah, itulah merupakan perkembangan secara linear atau mengikuti garis lurus ya, yaitu mengikuti munculnya pedoman semua aspek kehidupan dengan norma dan peranata agama yang lebih baik lagi teman-teman. Nah, kemudian selanjutnya adalah diferensiasi klan atau clan differentiation, yaitu merupakan suatu kesatuan atau kelompok kekerabatan yang didasarkan atas hubungan keturunan atau hubungan darah secara genealogis yang terdapat dalam satu masyarakat. Nah, kemudian yang keenam atau yang terakhir nih teman-teman, yaitu diferensiasi profesi atau profession differentiation, merupakan jenis pekerjaan yang memerlukan keahlian dan erat hubungannya dengan mata pencaharian atau sumber penghasilan seseorang. Itu masuk dengan profesi teman-teman. Nah, jadi di dalam diferensiasi sosial itu yang dibedakan secara horizontal. Itu yang paling penting ya. Jadi ini nanti perbedaan antara stratifikasi sama diferensiasi itu ya. Kalau stratifikasi dia itu secara vertikal atau hierarkis bertingkat seperti yang udah kita jelaskan di awal tadi teman-teman. Kalau di diferensiasi sosial berarti dia horizontal. Nah, itulah pembahasan mengenai materi tentang diferensiasi sosial yang pertama. Oke, itu sedikit wawasan kita terkait dengan definisi sosial tadi ya, yang sudah dijelaskan dari awal tadi ya. Jadi sedikit saya melanjutkan di sini bahwa definisi sosial juga berdasarkan agama. Ada umat Islam ya, umat Kristen, umat Katolik, umat Hindu, umat Buddha, umat Konghucu dan lainnya. Nah, di sini tokohnya Clifford Geertz membagi masyarakat Islam Jawa menjadi tiga golongan, yaitu yang pertama santri ya, golongan ini adalah golongan kehidupan Muslim taat ya. Kedua abangan, golongan Muslim yang lebih terkait dengan norma-norma sosial kultural. Yang ketiga priayi, yaitu golongan yang berasal dari kaum bangsawan atau terpelajar. Nah, sehingga dari pernyataan Clifford kemudian disambut oleh Emil Durkheim, yaitu menyebutkan bahwa agama adalah suatu sistem kepercayaan beserta prakteknya berkaitan hal yang sakral. Nah, inilah poin dari Emil
Durkheim ya. Kemudian setelah saya menjelaskan dari awal sampai akhir barusan, kemudian teman-teman warga belajar tiba saatnya untuk latihan ya, latihan untuk menjawab soal ya. Yang pertama di sini soalnya jelaskan pembagian masyarakat Islam di Jawa menurut Clifford Geertz ya. Kemudian yang kedua, jelaskan 4 perbedaan ciri-ciri ras Mongoloid dengan Kaukasoid ya. Kemudian yang ketiga di sini ya, apakah penyebab keragaman suku bangsa dan agama di Indonesia? Nah, ini dijelaskan ya. Kemudian yang terakhir, yang keempat, yaitu mengapa jenis kelamin digolongkan sebagai diferensiasi. Nah, ini ya soal-soal ini nanti ditulis, dijawab, nanti dikirim secara daring ya, teman-teman ya. Nah, kemudian terakhir, selamat mengerjakan peribahasa. Hiduplah seolah-olah kamu akan mati besok. Belajarlah seolah-olah kamu akan hidup selamanya. Mahatma Gandhi. Terima kasih. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi warga belajar dimanapun berada. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang saya